Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Lenggogeni. Kali ini kita akan praktikum kimia analitik 2 dengan judul titrasi asam basa dengan metode potensiometri. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat melakukan analisis titrasi potensiometri dengan benar. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama pH meter, magnetic stirrer dan pengaduk magnet, statif dan buret, Erlenmeyer 250 ml, gelas beker 50 ml, gelas beker 100 ml, gelas beker 250 ml, labu ukur 250 ml, labu ukur 100 ml, corong, pipet ukur 25 ml, bulb, dan pipet tetes. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut. Untuk memahami metode potensiometri dengan baik, kita perlu melakukan terlebih dahulu titrasi asam basa menggunakan indikator PP. Pertama, buret terlebih dahulu dicuci dengan Aquades. Kemudian diisi dengan NaOH 0,1 N sebagai titran. Perhatikan cara pengisian dan penyiapan buret. Pengisian titran dilebihkan dari batas meniskus 0. Kemudian dikeluarkan larutan dari keran buret dan dipastikan meniskus pada batas 0. Selanjutnya, dilakukan pengenceran pada 12 ml larutan HCl 0,1 m ke dalam labu ukur 100 ml. Ditambahkan Aquades hingga tanda batas.
Larutan ini nantinya akan digunakan sebagai analit. Larutan HCl hasil pengenceran tadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Kemudian dititrasi menggunakan titran NaOH 0,1 N dan diamati hingga terjadi perubahan warna larutan ke merah muda. Kemudian catat volume akhir titrasinya. Selanjutnya adalah titrasi asam basa secara potensiometri. Yang pertama dilakukan yaitu kalibrasi pH meter. Pertama, kita nyalakan dulu pH meternya seperti ini. Lalu dimasukkan ke pH 4. Dipastikan elektroda gelas di dalam pH meter harus tercelup sempurna. Setelah itu ditunggu beberapa saat. Kemudian pH disesuaikan dengan pH larutan buffer yang digunakan dengan cara memutar skrup bagian belakang hingga dihasilkan pH yang sesuai. Setelah itu, pH meter dicuci dan dikeringkan sebelum digunakan untuk mengukur buffer selanjutnya. Perhatikan, pencucian harus membasuh ke dalam elektroda gelas yang ada pada pH meter.
Kemudian, lakukan hal yang sama untuk pH 7 dan pH 10 sebanyak 3 kali pengulangan. Selanjutnya, kita mulai mentitrasi secara potensiometri dengan menggunakan HCl sebagai analit. Kemudian, dimasukkan pengaduk magnet. Dan diukur pH awal sebelum penambahan titran. Serta pastikan pH meter yang digunakan telah terkalibrasi. Pertama, ditambahkan 5 ml titran NaOH 0,1 N. Kemudian, diamati perubahan pH hingga konstan dan dicatat hasilnya. Titik ekivalen titrasi ditandai dengan adanya lonjakan pH yang signifikan. Pada praktikum ini, terjadi lonjakan pH yang signifikan dari pH 4,4 sampai ke pH 7,5. Penentuan titik ekivalen titrasi diperjelas dengan metode kurva turunan 1 dan 2, pH versus volume, sehingga didapatkan hasil yang akurat. Titrasi dihentikan apabila sudah tidak adanya penambahan pH secara signifikan atau pH cenderung konstan di setiap penambahan titran.
Tahapan mengolah data pada titrasi potensiometri. Yang pertama yang dilakukan adalah mencatat seluruh volume dan perubahan pH. Kemudian hasilnya diolah di dalam Excel. Pada data pengamatan, terjadi lonjakan pH dari 4,4 ke 7,5. Kemungkinan lonjakan pH itu terjadi menunjukkan adanya titik ekuivalen. Dalam titrasi potensiometri, untuk menunjukkan titik ekuivalen, kita harus menghitung turunan pertama dan turunan kedua. Untuk membuat grafik turunan pertama, kita harus menghitung yang pertama adalah delta volume. Delta volume merupakan selisih volume percobaan nomor 2 ke nomor 1, percobaan nomor 3 ke nomor 2, dan seterusnya. Sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. Kemudian tinggal di-drag di pojok kanan bawah. Kemudian untuk menghitung delta pH merupakan selisih pH volume pH percobaan nomor 2 ke nomor 1, nomor 3 ke nomor 2, dan seterusnya. Untuk menghitung volume turunan pertama, yaitu rata-rata yang didapat dari percobaan 1 ditambah percobaan 2 dibagi 2. Jangan lupa untuk menggunakan tanda kurung pada rumusnya. Kemudian untuk delta pH per delta V, rumusnya adalah sebagai berikut. Setelah semua terisi, maka kita akan membuat grafik, yaitu sumbu X adalah V turunan pertama dan sumbu Y adalah delta pH per delta V. Pada turunan pertama, titik menunjukkan di 10,65. Pada turunan kedua, caranya yang membedakan pada turunan kedua, kita menghitung V turunan kedua dan delta pH per delta V turunan kedua. V turunan kedua didapat dari V turunan pertama nomor 2 ditambah V turunan pertama nomor 3 dibagi 2. Kemudian yang terakhir didapat dari sini. Perhatikan cara penulisan rumusnya karena cukup kompleks.
Cara menentukan titik ekivalen pada turunan kedua yaitu titik ini ditambah titik yang terbawah dibagi 2. Sehingga titik terbawah menunjukkan minus 260, berarti ini, dan titik teratas menunjukkan 290, berarti ini. Volume ini dijumlah dan dibagi 2, itulah hasil dari titik ekivalen pada titrasi potentiometri ini. Yang terakhir, menghitung konsentrasi HCl yang sebenarnya dengan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Rumus bisa dilihat pada layar. Rumus berlaku untuk titrasi asam basa dan titrasi potentiometri yang dilakukan pada percobaan ini. Mengapa kita perlu menghitung konsentrasi yang HCl yang sebenarnya? Karena pada saat praktikum, kita mengencerkan HCl 12,5 mili ke dalam 100 mili aquades, sehingga kita harus menghitung konsentrasi HCl yang sebenarnya menggunakan rumus yang ada pada layar. Dari rumus yang didapat, konsentrasi HCl sebenarnya adalah sekitar 0,08 N. Demikian perhitungan titrasi potentiometri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.